Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurriyyati qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kami menyampaikan khutbah, izinkan untuk berwasiat khusus untuk diri pribadi yang baik dan umumnya kepada para jamaah semua. Mari terus kita upayakan sekuat tenaga kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan keimanan kita, rasa takut kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan. Harus ada penambahan jiwa dalam upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita, baik di sela kita sibuk, di sela kita senggang dan sebagainya. Tetap kita dengan sekuat tenaga kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, berbahagia kita diingatkan dalam sebuah momentum yang sangat luar biasa, di mana hari ini merupakan tanggal 11 Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah sebuah sejarah yang begitu dahsyat. Dilahirkannya baginda Rasulullah SAW sebagai penyelamat kita umat Islam, umat manusia, dari kegelapan, dari kebodohan sampai kepada terang benderang, dari kebodohan keimanan sampai kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka begitu besar jasa baginda Rasulullah SAW, begitu besar rasa kasih baginda Rasulullah SAW terhadap umatnya, maka tidak terasa bahwa pengetahuan kita tentang ketauhidan adalah jasa beliau. Tahunya kita halal haram adalah jasa beliau. Tahunya kita konsep ibadah adalah jasa beliau. Maka ini adalah yang patut kita syukuri, di mana kita ditakdirkan oleh Allah dalam satu kepemimpinan yang sangat luar biasa, yang bisa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah begitu sayang kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang diinginkan oleh baginda Rasul untuk umatnya, bukan untuk baginda Rasul. Rasulullah sudah memikirkan jauh-jauh bagaimana agar umat Islam, umatnya, senantiasa selamat baik dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW memintakan kepada kita umatnya dengan umur yang sangat singkat ini agar mendapatkan pahala yang begitu banyak, sehingga layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan saja
Ketika umat-umat Nabi terdahulu usianya begitu panjang, namun ternyata konsep ibadah umat-umat terdahulu, ganjaran pahala setiap kali satu kebaikan maka satu pahala. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, di mana baginda Rasulullah SAW meminta kepada Allah, biarkan umat kami umurnya pendek-pendek, tapi izinkan bahwa setiap kebaikan umat kami dibalas dengan 10 kali lipat. Biarkan usia umat kami pendek-pendek, tetapi izinkan setiap apa yang dilakukan dilipat gandakan oleh Allah. Maka Allah mengabulkan itu semua dan tertera dalam sebuah kitab suci Al-Quran bahwa setiap amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti sedekahnya umat Islam dilipat gandakan oleh Allah hingga 700 kali lipat. Satu kali sedekah umat Islam sama dengan 700 kali salat. Betapa dahsyat dan hebatnya Nabi Muhammad yang memohon kepada Allah untuk memberikan yang terbaik buat umat. Namun kita sebagai umat Nabi Muhammad harus berhati-hati, karena memang sekali lagi bahwa manusia itu penuh dengan egoisme. Manusia itu penuh dengan nafsu syaitannya. Manusia itu tempat salah dan lupa. Bahkan Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada kita bahwa al-insanu mahalul khata' wa nisyan, bahwa manusia itu adalah mahalul, tempatnya khata', berbuat salah, wa nisyan dan lupa. Karena itulah qadar manusia. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baik kepada kita umat Nabi Muhammad. Maka Allah sebesar apapun dosa manusia, Allah berikan ampunan kepada mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu memang ampunan Allah itu ada syaratnya. Kita harus tahu, tetapi Allah baik betul sama kita, maka Allah memberikan syarat-syarat kepada kita agar tahu bagaimana caranya ampunan Allah yang diberikan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita perhatikan di surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Bisa kita ambil benang merah dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan dan pahala yang besar terhadap mereka, orang-orang yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa taat ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan. Kemudian mereka yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar adalah mereka yang sabar, bersabar kepada Allah, baik senang maupun susah, baik kaya maupun miskin, bagaimanapun keadaan kita tetap bersabar karena ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka yang senantiasa mendapatkan ampunan dan pahala yang besar adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam beribadah, yang senantiasa bersedekah tiada henti, berpuasa dan juga memelihara kehormatan dalam hidupnya. Dan mereka orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah
syarat-syarat mereka yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah. Karena sekali lagi bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Bahwa anak Adam itu adalah senantiasa berbuat salah, tetapi sebaik-baik mereka anak Adam yang berbuat salah, kita umat Islam adalah at-tawwabun, mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Asalkan kita mohon ampun kepada Allah, kesalahan sebesar apapun umat Nabi Muhammad akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Ini tertera dalam Al-Quran yang menjadi pedoman kita. Maka jangan sungkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Kalaupun seandainya baginda Rasulullah begitu baik kepada kita, memberikan dispensasi memohon kepada Allah agar kita terus terjaga dari neraka dan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kita harus waspada sebagai manusia, fitrah manusia, bahwa kita ada tempat yang salah dan juga dosa. Untuk itu senantiasalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, demikian barangkali khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sebagai motivasi untuk beribadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.